Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita hanya memiliki modal sedikit, lalu kita tidak melakukan pemupukan secara maksimal. Apa yang terjadi pada kelapa sawit kita? Simak ulasannya, terus ikuti video ini. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat blender dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah teman-teman, mungkin kebanyakan dari kita dan saya pribadi ya, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan dari teori, bukan dari Google, bukan dari jurnal-jurnal yang lain, tapi pure ini dari pengalaman pribadi dan pendapat pribadi saya. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan ya mohon maaf, dan kita diskusikan di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Nah teman-teman, mungkin banyak dari kita, ya saya pribadi, mempunyai kebun sawit namun belum memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perawatan yang maksimal, terutama pada proses pemupukan. Nah, tapi dalam hati kita ingin tetap melakukan perawatan yang terbaik, ya kan? Namun apa daya, sumber daya kita tidak mencukupi untuk itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berserah diri. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya setiap jurnal yang tertulis itu dilakukan berdasarkan penelitian dan keadaan situasional saat penelitian itu terjadi. Nah, setiap pokok batang sawit itu berbeda teman-teman. Tidak semuanya harus melakukan pemupukan sekian. Bahkan ketika kita melakukan pemupukan, kita hati-hati akan terjadi potensi overdosis, karena overdosis pupuk juga sama efeknya juga sama buruknya dengan defisiensi pupuk. Jadi overdosis dengan defisiensi itu hampir sama efeknya teman-teman. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tetap melakukan pemupukan. Untuk masalah dosis, sesuatu dosis yang tepat kita tidak bisa mengira-ngira ya teman-teman. Kalau kita ingin tepat dosis ya otomatis kita harus melakukan cek laboratorium terlebih dahulu. Sawit ini defisiensi pupuk apa, apa yang harus kita berikan, dosisnya sebesar apa untuk sawit kita. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan karena sumber daya kita tidak mencukupi untuk itu. Jadi bagaimana teman-teman? Ya kita lakukan pemupukan seadanya. Ketika kita hanya memiliki pupuk sekian, hanya 1 karung untuk 1 hektar, silahkan lakukan pemupukan. Intinya sawit itu harus ada pupuknya teman-teman, jangan sampai tidak mupuk sama sekali. Jadi ketika kita hanya memiliki 1 karung urea, ya sudah kasih urea 1 karung. Ketika kita punya TSP 1 karung, ya sudah kita kasih TSP 1 karung untuk 1 hektar. Kalau kita mempunyai dolomit hanya 3 karung 4 karung, ya sudah lakukan yang seadanya. Itu intinya teman-teman ya, daripada tidak dipupuk sama sekali itu akan sangat merugikan kita. Usahakan sawit kita tetap dipupuk walaupun hanya sedikit. Dan efeknya seperti apa teman-teman? Efeknya yang pasti akan lebih baik daripada sawit kita tidak dipupuk sama sekali. Nah, ketika kita punya sumber dana yang lumayan, ya kita lakukan peningkatan pemupukan. Ketika sawit kita sudah mulai berbuah, ya kita realistis, kita sudah punya hasil, kita bisa memupuk lebih banyak. Namun jangan overcommit juga, nanti akan overdosis, dan itu efeknya juga akan lebih buruk daripada defisiensi pupuk. Kalau defisiensi pupuk solusinya kita tinggal pupuk teman-teman. Tapi kalau overdosis pupuk ya efeknya kita akan lebih lama itu untuk memulihkan yang kita lakukan akibat overdosis pupuk itu. Jadi solusinya gampang teman-teman, tetap lakukan pemupukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi tetaplah terus berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa kita akan menjadi petani sawit yang sukses. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah, terus jangan pantang mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.